Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika tatkala baginda Rasul sedang berdua bersama seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah memperhatikan tangannya Sa'ad bin Mu'adz ini terlihat berbeda dibanding tangan sahabat Rasulullah yang lain yang terlihat sangat halus. Sa'ad bin Mu'adz tangannya ini sangat kasar, legam seperti terbakar tersengat matahari. Karena Sa'ad adalah seorang tukang batu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, ada apa dengan tanganmu? Kenapa tanganmu seperti itu?" Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Rasulullah, memang demikianlah adanya. Tangan ini aku pergunakan untuk mencangkul, memecahkan batu, untuk menafkahi sanak keluargaku." Rasulullah melihat, memperhatikan, begitu terharu betapa Sa'ad bekerja keras sampai-sampai tangannya lecet-lecet. Kalau orang sekarang bilang tangannya kapalan. Dan Rasul berkata, "Kemari, ta'al wahai Sa'ad." Sa'ad pun mendekat kepada Rasulullah. Tangan Sa'ad diusap oleh Rasulullah dengan lembut, kemudian dicium oleh Rasulullah. Subhanallah, keberuntungan buat Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz, maka Rasulullah berkata, "Tangan inilah yang tidak akan pernah terbakar oleh api neraka." Subhanallah. Dalam hidupnya Rasulullah tidak pernah mencium tangan pembesar Quraisy. Rasulullah tidak pernah mencium tangan raja-raja Kisra dan lain sebagainya. Para pemuka bangsawan tidak pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mencium tangan dua orang manusia. Yang pertama, putri tercintanya Fatimah Az-Zahra. Yang kedua adalah tangan Sa'ad bin Mu'adz. Saat mendapat kemuliaan, dicium tangannya oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tangan ini dipergunakan untuk bekerja menafkahi keluarganya. Dan Rasulullah kemudian bersabda, melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya orang yang menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, ya fi sabilillah." Bahwasanya orang yang menafkahi orang tuanya yang sudah renta, ya fi sabilillah. Apabila ada seorang laki-laki yang menafkahi untuk dirinya sendiri karena dia tidak mau mengemis, maka dia termasuk fi sabilillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kisah yang singkat ini menggugah kita untuk bersemangat mencari nafkah. Jangan malas, janganlah kita menengadahkan tangan, kita menunggu orang berbelas kasihan kepada kita. Selagi kita masih muda, selagi kita masih sanggup, yuk kita daya upayakan diri kita untuk bisa bermanfaat, paling tidak untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Dan luar biasa ganjaran yang Allah berikan. Kalau kita ingin tangan kita tidak tersentuh oleh api neraka, pergunakanlah tangan ini di jalan Allah. Minimal kita manfaatkan, kita menafkahi keluarga kita dengan jalan yang halal. Maka tangan yang digunakan untuk menafkahi keluarganya dengan jalan yang halal, maka tangan ini tidak akan tersentuh api neraka. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.